Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas penyakit yang menimpa kita semua. Tentunya tidak ada di antara kita yang selalu imannya tetap dan selalu naik, ya. Karena kita tahu kita adalah manusia, tempatnya melakukan dosa dan kesalahan. Oleh karenanya di antara akidah Ahlussunnah adalah al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naik karena ketaatan dan turun karena kemaksiatan. Tatkala kita semua tidak ada yang terhindar dari kemaksiatan, maka sudah pasti iman kita akan turun suatu saat, mau tidak mau, ya. Dan futur, kemalasan dalam beribadah, ini adalah penyakit. Penyakit yang tidak boleh kita biarkan terus-menerus menimpa diri kita, harus kita lawan, harus kita sembuhkan. Yang parah seandainya seorang terkena penyakit ini, kemudian dia tidak sadar, dan dia biarkan, dan dia cuek, dia menganggap itu hal biasa, atau dia menganggap dirinya sudah lebih baik daripada yang lainnya, sehingga penyakit kemalasan tersebut menimpa dirinya terus sampai kronis, baru dia sadar, maka ini berbahaya. Jika seorang sudah merasa dirinya ada futur, jangan dia biarkan, segera dia obati sebelum penyakitnya semakin parah. Dan sebagaimana dikatakan, ya, pepatah mengatakan dawamul hal minal muhal. Dawamul hal minal muhal. Menetapnya suatu kondisi adalah suatu yang mustahil. Seorang pasti mengalami perubahan-perubahan. Dan seorang tidak mampu untuk terus-menerus bertakwa, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan istaqimu walan tuhsuh. Istiqamalah, kalian tidak bakalan mampu. Ya, pasti ada kesalahan, pasti ada kemalasan, itu pasti. Ya, makanya ketika Nabi SAW menasihati seorang sahabat, Nabi mengatakan ittaqillah haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada dan kapanpun. Kemudian Nabi berkata wa atbi sayyi'atal hasanat tamhuha. Artinya apa? Meskipun kau sudah berusaha bertakwa semaksimal mungkin, pasti kau melakukan kesalahan. Oleh karenanya wa atbi sayyi'atal hasanah. Kalau kau sudah melakukan kesalahan, maka ikutkanlah dengan melakukan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghilangkan kesalahan yang kau lakukan. Ada suatu hadis yang menjelaskan bahwasanya futur itu akan menimpa kita, ya. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, inna likulli amalin syirrah. Dalam riwayat, inna likulli syai'in syirrah. Wa likulli syirratin fatrah. Sungguhnya segala sesuatu itu ada syirrah. Syirrah itu nasihat, semangat, ya. Dan ini berkaitan dengan banyak hal, ya. Baik ibadah maupun pekerjaan, kadang rasa cinta, rasa kebencian, ya apa saja. Itu ada semangatnya kita. Semangat beribadah, semangat bekerja, semangat beraktivitas, semangat ini, semangat anu, tapi tidak selamanya demikian, ya. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap semangat itu pasti ada futurnya, pasti ada malasnya. Maka ini mencakup amal saleh, ya. Kemudian Nabi berkata, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati", barang siapa yang di masa malasnya dia menuju kepada sunnahku, faqad aflah, maka dia telah beruntung. Wa man kanat fatratu ila ghairi dzalik faqad halak, barang siapa ketika dalam kondisi malasnya dia tidak menuju sunnahku, maka dia telah binasa. Ya, dia telah binasa. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil islami syirrah wa inna likulli syirratin fatrah." Islam itu ada semangatnya. Kemudian wa likulli syirratin fatrah, dan di semangat itu ada kemalasan. Fa in kana sahibuha saddada wa qarab farjuh. Jika ketika dia dalam kondisi malas tapi dia berusaha mendekati sunnah, ya, wa qarab, yaitu tidak
dia berusaha di tengah, ya mungkin tidak terlalu jatuh dan tidak terlalu semangat di tengah. Ketika dalam posisi malas jangan sampai malas banget dan tidak juga semangat banget, tapi di tengah-tengah. Qarab, dia berusaha, farjuh, maka berharap dia bisa kembali semangat. Berharaplah. Wa in usyira ilaihi bil asabi fala tarju. Tapi kalau dia ternyata orang nunjuk dia ketika dia di masa tersebut, ya maka waspadalah, jangan berharap darinya. Sebenarnya ketika menafsirkan hadis ini mereka berkata seorang tatkala bersemangat dia butuh keikhlasan, Kalau ternyata semangatnya tersebut hanya berharap agar dia masyhur, agar ditunjuk orang, agar dilihat orang, agar diakui oleh orang lain, maka suatu saat dia akan jatuh. Maka jangan berharap dari dia bisa bertahan ketika dia futur. Karena selama ini semangatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi SAW mengisyaratkan bahwasanya futur itu akan menimpa. Rasulullah SAW bersabda, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu. Sungguhnya iman itu akan menjadi yakhlaq. Yakhlaq itu menjadi lusuh, ya. Seperti baju. Iman akan menjadi lusuh dalam dada kalian sebagaimana baju yang lusuh. Baju tadinya baru, lama-lama jadi tidak baru lagi. Maka perlu diperbarui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas'alullaha ta'ala an yujaddidal iman fi qulubikum. Maka hendaknya kalian minta kepada Allah agar Allah memperbarui iman dalam hati kalian. Dan futur ini bukan hanya menimpa kita, bahkan menimpa sebagian sahabat, ya. Imam Muslim meriwayatkan dari kisah Hanzalah, ya. Hanzalah berkata ketika dia bertemu dengan Abu Bakar, dia berkata, nafaqa Hanzalah. Sungguhnya Hanzalah telah munafik. Abu Bakar berkata, subhanallah, ma taqul? Maha suci Allah, apa yang kau ucapkan? Kaget. Hanzalah mengatakan dirinya munafik. Qultu, maka Hanzalah berkata, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yudzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'ya ain. Kalau kita sedang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ingatkan kita tentang neraka dan surga, maka seakan-akan kita lihat surga dan neraka secara langsung. Artinya semangat, iman tinggi, ya, dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasnal azwaj wal aulad wad dhai'at fanasina katsiran. Tapi kalau kita sudah pulang, keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang ketemu istri, ketemu anak-anak, ketemu urusan-urusan dunia, ya, maka fanasina katsiran, kita pun banyak yang kita lupakan, lupa iman dan yang lainnya. Maka kata Abu Bakar, fa wallahi inna lanalqa mithla hadza. Artinya futur. Kata Abu Bakar, demi Allah saya juga mengalami demikian. Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun berjalan bersama Abu Bakar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, aku berkata, nafaqa Hanzalah. Sungguhnya Hanzalah telah munafik. Ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, wa ma dzaka? Apa itu? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu ain. Kalau kita sedang di sisi Anda wahai Rasulullah, kemudian Anda mengingatkan kami tentang surga dan neraka, maka seakan-akan kami melihat surga dan neraka, itu iman naik. Fa idza kharajna min indik, tapi kalau kita meninggalkan engkau, hafasnal azwaj wal aulad wad dhai'at, kalau kami pulang ketemu istri, ketemu anak-anak, urusan-urusan dunia, nasina katsiran, maka banyak yang kami lupakan. Faqala Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian terus-menerus berada di sisiku, kemudian terus dalam kondisi berzikir, ya, mengingat surga dan neraka, ya, maka tentu malaikat akan berjabat tangan atau akan menemui kalian, ya. Malaikat akan berjabat tangan dengan kalian di atas ala furushikum wa ala turuqikum, kalian berada di atas tempat tidur kalian, malaikat mendatangi kalian berada di jalan-jalan kalian, malaikat akan mendatangi kalian. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Tetapi ya Hanzalah, ada saatnya. Maksudnya apa? Yaitu ya demikianlah manusia. Ya, ada imannya turun, ada saatnya dia turun, dia belajar lagi. Ada imannya turun, maka dia belajar lagi agar semangat kembali. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kita mengalami futur, ya, jelas sekali, yaitu menunda-nunda amal soleh, melakukan malas, ya, nanti saja. Namanya dalam bahasa Arab namanya taswif, menunda.
Kalau kita enggak futur, harusnya kita semangat. Tapi kita menunda-nunda ya amal soleh. Ini menunjukkan kita futur. Mau sholat malam sudah rencana, malam ini tidak dulu lah, nanti besok malam baru saya mulai. Mau sholat duha, nanti ajalah. Ya. Mau puasa sunnah, nantilah minggu depan. Ya. Mau baca buku, nanti ajalah sore, nanti malam. Ini futur nanti. Kita tunda-tunda. Ya. Kemudian di antara tanda-tanda futur, kalau mengerjakan amal soleh tidak betah. Tidak betah. Baca Quran, baru 1 halaman, 2 halaman, sudah gelisah. Ya. Seakan-akan ada jin dalam diri kita yang ngamuk, sehingga kita tidak kuat baca Al-Quran. Tapi kalau sudah baca berita di medsos berjam-jam, kuat ya. Seperti itu. Mau ibadah, malas. Ya. Tidak betah ya. Makanya kata Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'ta min kalami rabbikum." Kalau seandainya hati kalian bersih, tentu kalian tidak akan pernah merasa cukup dari membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya demikian, kalau seorang futur baru sedikit dia baca, sudah malas, sudah ngantuklah dengan berbagai macam alasan, sehingga akhirnya dia malas beribadah. Kemudian ada kecenderungan untuk ingin bermaksiat, ya, senang nonton inilah, nonton anulah, berita inilah, berita apa namanya, berita anu ya, senang ya. Ini berarti dalam kondisi apa? Futur. Kalau Anda merasakan demikian, maka segera selamatkan diri Anda ya. Dan saya katakan tadi, kita semua mengalami hal ini ya. Bukan cuma antum yang futur, saya juga ada saatnya futur. Kita semua, karena kita semua manusia pasti terjerumus dalam kemaksiatan, dan ini mempengaruhi semangat kita dalam beribadah ya. Ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu bagaimana cara kita menghadapi futur ya? Bagaimana cara kita menghadapi futur? Para ulama menyebutkan banyak hal yang membantu kita untuk bisa menghadapi futur ya, agar segera penyakit tersebut kita lawan dan kita segera kembali semangat, kalau bisa lebih semangat daripada sebelumnya. Yang pertama yang paling penting ya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting, karena kalau Allah tidak memberi pertolongan kepada kita, kita tidak akan bisa semangat. Tidak mungkin kita bisa semangat. Dan di antara doa yang hendaknya kita perhatikan ya, seperti Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli ya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-ajz wal kasl. Al-ajz itu ketidakmampuan untuk melakukan suatu amalan. Adapun al-kasl, malas, yaitu melakukan amalan dengan malas ya. Ya. Al-ajz tidak bisa melakukan amalan. Misalnya tidak bisa bangun malam, tidak bisa puasa sunnah, tidak bisa sedekah, enggak mampu ya. Kenapa? Ada masalah ya. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi, dari ketidakmampuan. Aku berlindung kepada Engkau dari ketidakmampuan. Dan ini tanda futur, di antaranya tidak beramal. Kemudian di antara tanda futur, malas beramal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal bukhli wal jubni wal hammi wal hazn wa dhala'id daini wa labatir rijal ya. Tapi di antaranya yang penting, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ketidakmampuan untuk beraktivitas, beramal soleh di antaranya, dan aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan dalam beribadah. Kemudian di antara doa yang penting untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini Nabi sering sekali baca ini, sampai ditanya oleh sebagian istrinya, "Kenapa engkau banyak sekali baca doa ini ya?" Kata Nabi, "Innal qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Sungguhnya hati manusia berada di antara 2 jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Hati ini bisa sangat berubah dengan begitu cepat ya. Ya, dan kita merasakan hal tersebut. Suka jadi enggak suka, cinta jadi benci, benci jadi cinta, suudzon menjadi husnudzon, husnul menjadi suudzon, ikhlas jadi riya, riya jadi ikhlas, tawadhu menjadi ujub, ujub menjadi sombong. Hati ini luar biasa ya. Makanya dikatakan yusammal qalb li taqallubihi. Yusammal qalbu qalban li taqallubihi. Karena hati itu disebut
Qalb itu berbolak-balik karena dia sering berubah-ubah. Dia sering berubah-ubah. Dan Nabi SAW berdoa dengan doa tersebut. Dan saya harapkan kepada diri saya pribadi juga kepada kawan-kawan, ketika doa benar-benar menghadirkan dalam diri kita bahwasanya hati kita ini mudah sekali berubah. Maka ketika berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Ini bukan sekedar hanya ucapan, bukan. Tapi benar-benar kita masukkan dalam hati kita, ya Allah, saya ini butuh pertolongan-Mu, ya Allah. Kalau Kau tidak tahan hatiku, aku mudah sekali berubah tiba-tiba. Tadi pingin bermaksiat, tiba-tiba pingin dengar inilah, tiba-tiba ingin dengar musik lah, tiba-tiba ingin nonton macam-macam lah, tiba-tiba hati mudah sekali berubah. Terpengaruh dengan apa yang kita lihat, terpengaruh dengan apa yang kita dengar, terpengaruh dengan situasi yang ada di sekitar kita. Ya, terpengaruh dengan kita interaksi dengan siapa. Maka hati perlu dijaga ya. Di antaranya kita berdoa ya. Dari kita rajin tahu-tahu jadi malas sangat mudah. Semangat tahu-tahu futur bahkan kebablasan akhirnya bermaksiat, bukan sekedar futur malah kacau. Maka di antara doa yang paling sering dibaca oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tetapkan hatiku di atas agamamu ya. Kemudian juga serius ketika kita membaca doa dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini doa yang terbaik kata sebagian ulama, doa yang terbaik. Dari seluruh doa yang terbaik adalah ihdinas siratal mustaqim. Karena dia adalah doa yang terbaik, dia adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Yang Allah wajibkan bagi kita untuk baca minimal 17 kali dalam sehari. Karena kita minimal 17 rakaat. Dalam sehari salat wajib, 5 waktu. Setiap rakaat kita harus baca ihdinas siratal mustaqim. Yang jadi masalah ketika kita baca kita tidak serius. Kita pada poin ini padahal Al-Fatihah kalau kita mau perhatikan lah muqaddimah dari awal. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sebelumnya pujian-pujian dan kita tahu bukankah di antara adab doa adalah memuji Allah. Kita memuji Allah, mengakui keagungan Allah, baru kita minta. Ya, makanya alhamdulillah alamin segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, alhamdulillah alamin segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta, Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Maliki yaumiddin yang menguasai hari pembalasan, pujian semua. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengakuan ya Allah hanya kepada Engkau lah aku beribadah. Hanya kepada Allah Engkau lah kami mohon pertolongan. Baru minta, datang mintanya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa maksudnya? Ya Allah beri hidayah kepada kami. Ya. Dan kalau kami, di antara makna ihdinas siratal mustaqim, kalau kami sudah di atas hidayah, ya Allah, sudah ngaji, sudah kenal sunnah, sudah tahsin baca Quran, sudah berkecimpung dalam dakwah, maka kokohkanlah hati kami. Ya Allah, Engkau sudah berikan hidayah kepada kami. Wallahi laulallah mahtadaina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah bukan karena Allah kami tidak akan dapat hidayah. Ketika sudah dapat hidayah, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, kokohkanlah kami di atas hidayah tersebut. Ini di antara doa yang buat kita terjaga, tidak sampai futur. Kalau kita pun futur kita akan segera kembali. Jadi ikhwan, ini doa jangan disepelekan, ini doa yang adalah amalan sebab utama agar seorang bisa selamat dari futur, atau kalau dia terkena futur maka dia bisa segera sembuh kembali. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk tidak terjerumus dalam futur, atau kalau terkena futur bisa segera kembali, adalah berteman dengan teman yang benar ya. Berteman dengan teman yang benar. Teman ini pengaruhnya luar biasa ya. Wa yauma ya'addu adh-dhalim 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri. Di hari kiamat kelak Allah ceritakan ada orang yang dia menyesal gara-gara salah berteman. Dia menggigit tangannya dengan penuh penyesalan, ya. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, dia menggigit kedua tangannya. Orang yang zalim tersebut pada hari kiamat, dia menyesal, dia mengatakan, kenapa dahulu aku tidak mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa dahulu seandainya aku tidak menjadikan dia sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an setelah peringatan datang kepadaku.
menyesatkan aku dari peringatan setelah peringatan datang kepadaku. Jadi teman salah ini pengaruhnya luar biasa, bikin orang futur benar-benar. Kalau teman yang benar sangat mudahkan seorang untuk semangat terus, ya. Kenapa? Ada teman yang mengingatkannya. Ya. Makanya jangankan kita, Nabi SAW disuruh untuk bersabar bersama teman-teman yang saleh. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad. Ya. Bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah, ya. Berdoa kepada Rabb mereka pagi dan petang, yuriduna wajah, yang mereka ikhlas. Ini ayat ini turun kenapa? Ketika datang orang-orang kafir, kemudian bilang sama Nabi, ya Muhammad, kalau ingin kami masuk Islam, ya tinggalkan teman-teman yang miskin-miskin itu. Allah suruh Nabi bertahan karena ada manfaatnya. Bersabar dengan orang-orang para sahabat yang meskipun mereka miskin tapi mereka ikhlas, itu membuat kita tidak futur, kita semangat. Kalau Nabi saja disuruh berteman dengan, bersabar, menyabarkan dirinya berteman dengan orang-orang yang saleh, bagaimana lagi kita? Kita butuh dengan teman-teman yang saleh, yang mengingatkan kita. Yang kalau kita ingat dia, kita jadi semangat. Ya, kita butuh orang seperti ini. Kalau salah bergaul bahaya, ya. Salah bergaul bahaya. Oleh karenanya ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, maka dia minta agar Harun, ya, waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah pembantuku atau menemaniku dari keluargaku Harun, saudaraku. Maka Allah angkat Harun menjadi seorang rasul menemani Musa untuk berdakwah. Ya, kata Allah, wala taniya fi dzikri, jangan malas untuk mengingat aku terus. Allah suruh mereka berdua semangat. Ya, kata Allah ketika Nabi Musa berdoa, qala sanashuddu adudaka bi akhika. Kata Allah, aku akan kuatkan, ya, tanganmu dengan saudaramu. Jadi kita ini bisa menjadi kuat dengan kawan kita. Sanashuddu adudaka bi akhik. Aku akan memperkuat engkau wahai Musa dengan saudaramu, Jadi kita ini kalau sendiri kita kadang-kadang malas, kadang-kadang sulit. Kita kadang-kadang perlu teman, yang teman-teman tersebut membantu kita, menyemangati kita, tatkala lagi futur dia semangatkan kita, ya. Kalau kita sudah punya teman-teman seperti itu, pegang erat-erat, jangan lepaskan. Enggak mudah mendapati teman yang tulus, yang membuat kita semangat, enggak mudah. Maka jangan kita sepelekan. Ya. Oleh karenanya milih teman ini adalah obat yang paling tepat untuk menghadapi futur. Kalau kita enggak punya teman, bahaya. Dan lihat betapa banyak orang jadi futur gara-gara salah berteman. Ibu-ibu salah bergaul, ketemu dengan teman-teman yang ingatkan dunia melulu, ya. Udah ngobrol ketemu bicaranya dunia, ya. Cara tas kah, cara tas branded lah, bicara apa lagi, dompet branded lah. Bicara padahal kemampuan suami terbatas, ya. Terus bicara dunia, bicara artis lah, bicara inilah, bicara anulah, bicara inilah, subhanallah. Teman-teman kita, ya, namanya kita kalau sudah berteman pasti ada sinkronisasi, ya. Pembicaraan kita seputar yang dia bicarakan. Akhirnya kita terbawa. Dunia kita akhirnya berubah sesuai dengan dunia teman kita. Pembicaraan kita seperti pembicaraan teman kita. Tapi kalau kita punya teman yang baik, bicaranya ya, ilmu lah, dakwah lah, ya, akhirat lah, sedekah lah, nolong anak yatim lah, ya, nolong orang-orang miskin, seperti itu, ya. Jadi teman ini adalah salah satu obat yang paling mujarab dalam menghadapi futur, ya. Jadi berusaha cari teman-teman yang kita, ya, chemistry-nya ketemu, ya, kita cocok, ya. Kalau nggak cocok kita cari yang cocok, ya, agar kita bisa berjalan terus dalam menghadapi ujian-ujian dunia yang buat kita futur, lupa kepada akhirat, ya. Terlalu banyak hal yang buat kita lupa kepada akhirat, ya. Nabi SAW mengatakan al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Allah menciptakan ruh itu berkelompok-kelompok. Kemudian terpisahlah ruh tersebut. Ruh ini jadi masuk ke manusia ini, ruh ini masuk kepada manusia ini. Tetapi kalau suatu saat ketemu akan klop. Chemistry-nya ketemu. Kata Nabi SAW, fama ta'arafa minhu talaf. Kalau kenal maka klop. Wa ma tanakara minhu ikhtalaf. Kalau tidak pas, tidak ketemu. Kalau tidak pas, tidak ketemu. Ya, kalau dia udah ketemu teman pas, kayaknya cocok, sudah pertahankan. Kita jalin persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa saling mengingatkan,
saatnya kita futur, saatnya kita malas, kita ingat kawan-kawan kita. Ya, kalau kita lihat teman kita lagi futur, kita ingatkan, kita semangati. Dan ini hal yang sangat penting agar bisa membuat kita selamat daripada futur. Kemudian di antara yang bisa kita lakukan agar terhindar dari futur, yaitu melakukan amal soleh sesuai dengan kemampuan. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas alaikum minal a'mali ma tutiqun. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma duwima alaihi wa inqal. Kata Nabi SAW, wahai manusia sekalian, hendaknya kalian melakukan amalan yang kalian mampu. Ya. Sungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah, ma duwima alaihi, yang paling continue, wa inqal, meskipun sedikit. Ya. Meskipun sedikit. Makanya Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang berkesinambungan meskipun sedikit, ya, meskipun sedikit. Sedikit tapi continue menunjukkan kita selalu connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih suka seperti daripada sesekali kemudian banyak kemudian putus hubungan, ya. Putus hubungan, tapi continue terus, ya. Continue terus. Dan kita kan yang mencari keridhaan Allah. Kita ini kan mencari keridhaan Allah. Ya, yang Allah maui, kita itu senantiasa continue connecting dengan Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit. Ya. Kita ingin mencari sesuatu yang dicintai bukan dengan logika kita. Nabi sudah jelaskan, yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha, yang paling continue, wa inqal, meskipun apa? Sedikit, ya. Meskipun sedikit, ya. Jadi jangan paksakan diri kita kalau kita tidak mampu. Oleh karena dalam satu hadis, ya, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza hablun mamdudun baina sariyatain. Rasulullah SAW masuk suatu hari, kemudian Rasulullah SAW melihat ada tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Faqala ma hadzal hablu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tali apa ini? Qalu hadza hablun li Zainab. Fa idza fatarat ta'allaqat. Ini adalah tali milik Zainab. Kalau dia lagi malas ibadah, dia pegang tali itu supaya terus bisa berdiri salat. Subhanallah, saking semangatnya kalau lagi malas pegang, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hulluhu, lepaskan tali tersebut. Liyusalli ahadukum nasyatahu, seorang salat sesuai dengan semangatnya. Fa idza fatara falyaqut, kalau dia capek maka duduklah. Ya, jangan maksakan diri untuk apa? Berdiri, ya. Untuk salat sebenarnya tidak mampu. Makanya ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia mengatakan ketika mendengar tentang ibadah Nabi, kemudian dia berkata, tiga orang ini berazam, yang satu berkata, inni usholil lail abadan, aku akan salat malam semalam suntuk. Yang satu berkata, inilah asumud dahr wala uftir, aku akan puasa setiap hari dan aku tidak berbuka. Yang satu berkata, wa ana a'tazilun nisa, aku akan meninggalkan para wanita. Wala atazawwaju abadan, aku tidak akan menikah selama-lamanya. Maka Rasulullah SAW tegur mereka. Rasulullah panggil, kata Rasulullah SAW, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian tadi ngomong begini-begini. Rasulullah tidak mengatakan, ayo semangat. Enggak, Rasulullah SAW kasih jelaskan bahwasanya bukan itu yang Allah cintai. Bukan seperti itu. Kita kan mencari keridhaan Allah. Ya. Allah punya aturan yang Nabi jelaskan kepada kita. Maka Nabi berkata, ama wallahi inilah akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asumu wa uftir, aku puasa, aku berbuka. Wa usalli wa arkud, aku salat malam, aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan dari golonganku. Ingat tadi, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Ya. Lakukanlah amalan yang kalian mampu. Kita tahu ibadah kita, ya, perlu bertahap, ya. Sebagian orang mungkin baca tentang sirah salaf, bagaimana mereka ibadahnya luar biasa, kemudian ada yang satu rakaat baca 30 juz, ya. Ingin niru-niru, ya, enggak mampu lah. Mereka juga bertahap terus, semakin tinggi iman mereka, semakin semangat sehingga mereka bisa continue dengan amalan yang banyak. Ya, kita tidak sama seperti mereka. Kita pelan-pelan. Jangan seorang memaksakan diri langsung bisa baca sirah Abu Bakar. Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, kemudian dia ikut semua sertifikat rumahnya, semua mobilnya dia infakkan di jalan Allah. Ya. Tidak mampu imannya. Ya. Mereka, para sahabat tidaklah sampai pada tingkatan demikian kecuali mereka melalui tahapan-tahapan. Para ulama tidak sampai seperti kecuali mereka melakukan tahapan-tahapan. Mereka tidak langsung instan seperti itu, tidak. Ya. Ya, kita berusaha dengan continuous, sedikit-sedikit tapi continue, kemudian kita tambah kuantitas dan kualitas. Ya, tapi continue.
Dengan demikian kita bisa istiqomah. Banyak orang-orang baru hijrah kemudian semangat luar biasa, akhirnya kemudian jatuh. Tidak mampu. Tidak mampu ya. Tiba-tiba futur dan tidak bangun-bangun lagi ya. Kenapa? Dia memaksakan diri di luar kemampuan. Maka di antara cara agar kita bisa istiqomah yaitu melakukan amalan yang kita mampu ya. Kalau ada orang paksa kita, ayo kita semangat, kita enggak mampu ya sudah, jangan maksakan diri. Ayo kita sepakati, kita janji setiap bulan infak 1 juta. Insya Allah bisa, tapi aduh saya kayaknya enggak mampu. Jangan maksakan diri, saya 100 ribu aja deh. Jangan maksakan diri. Kalau kita maksakan diri, jadi seakan-akan ibadah itu suatu bukan yang kita enjoy, tapi suatu hal yang membuat kita terpaksa, membuat kita stres, membuat kita enggak begitu. Ibadah yang kita mampu. Kita mampu ya. Yang kita mampu kita bisa continue pertahankan. Itu membuat kita bisa bertahan agar kita tidak futur. Kemudian di antara hal yang membuat kita tidak futur atau kalau kita futur segera kita bisa kembali, waspada dengan sebab-sebab yang buat kita futur. Ya. Kita harus cerdas. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, "Inna min fiqhil 'abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu." Di antara fikih seorang hamba itu kecerdasan seorang hamba, dia memperhatikan imannya, wa ma naqasa minhu, dan dia perhatikan kapan imannya berkurang, ya. Wa min fiqhil 'abdi, dan di antara fikih seorang hamba, kecerdasan seorang hamba, an ya'lam, dia mengetahui amuzdadun huwa am muntaqisun. Dia tahu imannya bertambah atau imannya sedang berkurang. Wa inna min fiqhir rajuli, dan di antara fikih seseorang, an ya'lam nazagati syaitani anna ta'ti. Dia tahu dari mana godaan setan datang kepada dia. Dia tahu. Ini kecerdasan. Dia tahu kapan imannya naik, imannya turun. Dia, oh iman saya lagi turun. Iman saya lagi naik. Saya pertahankan amal ini. Kapan dari mana setan menggodanya? Dia ngerti. Oleh karenanya seorang harus tahu kalau dia bisa begini, bisa imannya turun, jangan ke situ. Kalau dia melakukan ini, imannya bisa drop, jangan ke situ. Berarti dia cerdas. Dia cerdas, dia tahu dari mana arah setan menggodanya. Masing-masing kita, setan tahu kelemahan kita di mana. Kita berbicara dengan musuh kita, setan yang luar biasa, iblis yang sudah hidup sejak zaman Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam dia sudah ada. Dan sampai sekarang masih hidup dan sampai hari kiamat terus ada. Iblis yang Allah tangguhkan kematiannya untuk menggoda kita, dan kita semua target iblis. Dan musuh kita iblis punya pengalaman, ya, dia sudah menggoda jutaan manusia, miliaran manusia, dia sudah tahu cara menggoda. Kalau Allah tidak memberi pertolongan kepada kita, tidak bakalan selamat, ya. Apalagi iblis mengatakan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis pernah bersumpah depan Allah, ya Allah, aku akan datang dari depan mereka, menggoda mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Dan kau dapati mereka kebanyakan tidak bersyukur. Iblis tidak pernah futur menggoda kita. Kita futur. Iblis enggak pernah futur menggodain kita. Dan dia semangat terus. Dari depan, dari belakang. Anak buahnya semangat. Ya. Iblis. Musuh yang tidak kita lihat. Ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia dan anak buahnya lihat kalian tidak bisa lihat dia. Ya, musuh yang sulit. Nah, tapi kita punya sinyal. Allah kasih kita iman, Allah kasih kita hati. Kita tahu, Allah kasih kita akal, cerdasan. Tahu dari mana kita jatuh. Kita sudah punya pengalaman. Ya. La yuldagul mu'min marratain min juhrin wahid. Seorang mukmin tidak disengat 2 kali dari lubang yang sama. Ya, kita tahu kalau saya begini ya sudahlah. Jangan dekat-dekat ya. Jangan dekat-dekat ya. Saya ingat ketika saya di Australia ada kawan yang ikut pengajian, kemudian dia cerita, Ustaz, saya diundang buka puasa dari kawan-kawan saya di sana, undang saya buka puasa, tapi saya tahu kalau mereka bisa buka puasa mereka mabuk ya. Jadi bisa buka puasa, kemudian teler minum bir ya, buka puasa mungkin dengan bir ya. Ya namanya orang. Akhirnya saya khawatir kalau saya ke sana saya bisa kembali. Akhirnya saya datang, Ustaz, dengan harapan saya bisa bertahan iman saya, ternyata saya ke bawah, saya minum bir lagi. Gimana Ustaz? Subhanallah. Orang kalau sudah tahu dia enggak kuat di situ, jangan ke situ, ya. Ada orang yang mungkin digoda dengan jabatan dia jatuh. Ada orang digoda dengan harta haram dia jatuh. Ada orang digoda dengan wanita dia bertekuk lutut, ya.
Ada orang digoda dengan tontonan-tontonan dia tidak bisa menahan diri. Ada orang digoda dengan musik-musik yang dia tidak bisa menahan diri. Masing-masing kita tahu saya enggak kuat, sudah jangan situ. Jangan dekat-dekat situ. Jangan dekat-dekat. Apalagi sekarang zaman medsos, kita bisa tergoda dari segala macam hal. Ya. Kalau kita tahu kita berkecimpung di situ, iman kita bakalan turun, sudah jauh ya alhamdulillah. Itu tidak darurat, saya masih ada yang lain bisa saya dapat kebahagiaan dari sisi yang lain, tidak harus itu. Ya. Kelezatan tapi membawa bencana. Oleh karena seorang ngerti ya, saya ingatkan terutama kepada ikhwan-ikhwan yang mungkin masih muda, masih jomblo ya. Hati-hati tontonan ini paling cepat membuat seorang futur. Ya. Nonton-nonton film ya, apalagi film-film, ada film-film Masya Allah, film-film baru, kemudian ada tinggal langganan katanya 90.000, apakah bisa nonton film apa saja ya. Udah betapa banyak sebab futur yang di depan kita nonton film. Waktu terbuang, bukan ingat Allah Subhanahu wa taala. Aurat wanita, kita lihat wanita cantik-cantik, ya Allah, luar biasa kita lihat di film tersebut. Kalau perempuan lihat laki-laki ganteng-ganteng, gagah-gagah di situ. Ya, kemudian mungkin adegannya macam-macam kita tidak tahu ya. Ya, sudah, itu sudah berapa iman kita langsung kena roaming. Ya, ini musibah tapi menimpa banyak orang. Ya. Tidak bicara sama orang yang belum ngaji, bahkan yang sudah ngaji, sudah kenal sunnah, di atas manhaj, tapi dalam hal seperti itu kadang tidak kuat. Dia akhirnya menghabiskan waktu untuk lihat seperti itu. Ya. Misalnya nonton sekarang tidak harus ke bioskop, di HP bisa, di TV kabel bisa, di mana bisa ya. Film box office yang baru dia bisa nonton. Sudah ada terjemahannya lagi katanya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita tahu kapan iman kita turun, segera kita tinggalkan segala sebab terus. Jadi masalah kita enggak merasa iman turun. Yang masalah di situ lebih parah. Sudah cerita lagi bangga, baru cerita sana sini tidak merasa iman turun. Yang didapati bahwa Anda ketika baca Quran tidak khusyuk, ketika sholat tidak khusyuk, tidak ada kerinduan ingin buka Al-Quran, itu akibat tadi nonton-nonton begitu. Dia tidak sadar kalau hatinya lagi berpenyakit, dia tidak sadar kalau lagi futur, dia enggak sadar. Bahkan dia cerita sana sini bangga. Maka tadi saya katakan, kata Abu Darda, min fiqhir rajul, di antara fikih seorang, dia tahu, ya, dia tahu an ya'lam nazagati syaitani anna ta'ti. Dia tahu dari mana godaan syaitan datang menimpanya. Maka hindarilah jalan-jalan tersebut. Kalau seorang tahu dia punya kontak dengan kawan-kawan lama, bisa bikin dia futur, jangan kontak sama kawan-kawan lamanya. Betapa banyak maksiat terjadi gara-gara reuni. Reuni mungkin bagus kalau pada batas tertentu. Tapi akhirnya reuni sini kumpul teman-teman lama, pacar lama ketemu lagi, iman jatuh, hancur. Ya. Nostalgia yang rusak-rusak teringat kembali, mengganggu hati kita. Kita sudah tentram dengan baca Quran, kita sudah tentram dengan ngaji, kita rusak sendiri hati kita dengan berteman dengan orang-orang yang membuat iman kita jatuh. Alhamdulillah pertemanan banyak, cari teman yang baik ya. Kalau teman-teman lama bisa merusak hati kita, tinggalkan. Tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus cerdas seorang ya dalam bergaul sehingga dia bisa bertambah imannya. Tapi di antara hal yang bisa mengobati kita dari futur atau mencegah kita terjerumus dalam futur, jangan pernah sepelekan dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa kecil itu punya pengaruh ya. Innal abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sungguhnya seorang hamba kalau dia bermaksiat maka akan diberikan titik hitam di hatinya. Ini mempengaruhi dia dalam semangat, dalam kekhusyuan sehingga dia futur dan yang lainnya ya. Ya mungkin dosa kecil tapi kalau banyak kan jadi banyak juga ya. Contoh sederhana dosa kecil apa? Memandang wanita yang terbuka auratnya. Itu dosa kecil sih, bukan dosa besar. Kita enggak usah memandang leher wanita, memandang rambut wanita, memandang tangan wanita, ya, memandang kaki betis wanita, ya. Tapi kalau sering kita lihat, ya, kita anggap sepele masalahnya. Dan ini terjadi ya. Nonton berita pembawa acaranya pasti cantik, tidak pakai jilbab, kemudian seksi, ada repot. Kita anggap sepele. Ya, Ustaz saya lihat saya enggak bersahwat kalau iya, tapi itu kan maksiat. Anda sahwat enggak syahwat itu maksiat.
Kalau maksiat, hati kita, pengaruhnya ke hati. Udah hati udah hitam, udah malas ya. Seorang penyair berkata, "Khallidz dzunuba kabiraha wa saghiraha dzaka tuqa wahdhar kamashin fawqa ardi syauqin yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Seorang penyair berkata, tinggalkanlah dosa yang besar maupun yang kecil. Ya, itulah ketakwaan. Wahdhar kamashin, berwaspadalah engkau seperti seorang yang berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri. Dia waspada, ada duri kecil, duri besar, dia tidak ingin keinjak duri. Ya. Jadilah engkau seperti orang tersebut waspada. Biasakan diri kita melihat sekira tunduk, astagfirullah, tunduk, biasakan. Jangan kita sepelekan. Kali kita sepele jadi biasa. Kali kita sepele jadi paling ini. Kita siapa bisa tundukkan pandangan zaman sekarang? Mustahil saya bilang. Tapi kan kita bisa tundukkan begini. Selama pertama masih halal. Kalau sudah kedua jadi haram. Ya. Lakal ula wa laysat laka tsaniyah. Kata Nabi, pandangan pertama itu bagimu, pandangan kedua tidak boleh. Ya, kita berusaha, tapi kita berusaha kita bisa naik mobil pasti adalah ke restoran pasti ngeliat itu. Kita tundukkan pandangan sebisa mungkin. Dan biasakan. Kalau tidak kita biasakan mata hati kita menjadi kotor. Wasna kamashin fawqa ardi syauqin yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti orang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Dia waspada jangan sampai kakinya keinjak duri. Ya. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kau sepelekan kerikil-kerikil kecil. Sungguhnya gunung besar terdiri atas kumpulan batu-batu kecil atau butiran-butiran pasir yang kecil. Hati-hati. Jadi bisa jadi seorang futur karena maksiat yang dia lakukan. Perhatikan, Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Hurimtu qiyamal lail 5 ashhur bi dzambin adnabtuhu." Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku pernah terhalangi dari salat malam 5 bulan gara-gara satu dosa yang aku lakukan. Ini salaf, dia ngerti, dia terhalangi dari ibadah, futur, tidak salat malam 5 bulan karena maksiat yang dia lakukan. Dia sadar, kita enggak sadar. Kita jadi suudzon, kita jadi malas beribadah, kita jadi malas sedekah, malas pengajian, malas baca Quran karena sekian banyak dosa yang kita lupakan. Ini dia satu dosa dia ingat. Seakan-akan suatu hal yang wajar kita futur, tidak ada kaitannya dengan dosa yang kita lakukan. Ini masalah, ya. Padahal jelas dosa itu punya pengaruh. Dari kecil-kecil kita biasakan, ya. Kita biasakan melihat yang haram, biasakan dengar yang haram, biasakan bicara yang enggak benar, biasakan tajassus, lihat berita yang ghibah dan namimah, kita terbiasa akhirnya. Dan itu mengaruhi hati kita. Mustahil hati kita tidak terpengaruh, dan itu akhirnya mempengaruhi semangat kita beribadah atau tidak. Kita punya kunci kalau kita terjerumus, jangan lupa astagfirullah ya. Astagfirullah. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk terbebas dari futur atau paling tidak meminimalkan futur adalah memanfaatkan waktu. Jangan buang-buang waktu. Ini hal Nabi sudah ingatkan, ya, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya, tertipu, as-sihha wal faraq, di antaranya kesehatan dan waktu luang, ya. Maka saya selalu ingatkan kepada kawan-kawan, manfaatkan waktu. Di antara cara memanfaatkan waktu, punya jadwal ibadah meskipun sedikit tapi rutinitas. Jangan pernah tinggalkan. Zikir pagi, zikir petang. Kalau tidak bisa semuanya sebisanya. Misalnya zikir pagi, zikir petang. Zikir sebelum tidur jangan sepelekan agar kita bisa bangun salat malam, ya. Jangan sepelekan, meskipun zikir sedikit tidak ada masalah, ya. Ustaz, saya tidak hafal zikir mau tidur mungkin ada 10. Saya cuma hafal 1 2 enggak apa-apa, yang penting baca. Ya, zikir pagi petang saya tidak hafal banyak, ya baca. Saya baca 5 saja enggak apa, 3 enggak ada masalah, yang penting jangan lupa mengingat Allah di pagi hari dan petang. Ini membantu kita untuk semangat. Bukankah dalam hadis ketika Fatimah mendengar Rasulullah SAW mendapatkan harta atau ghanimah atau harta dibawakan kepada Nabi, dan di antaranya ada budak-budak yang datang kepada Nabi, maka Fatimah kerja capek, dia minta agar ayahnya memberikan pembantu kepada dia, budak yang bisa bantu pekerjaannya. Tapi Rasulullah SAW tidak memanjakan Fatimah. Rasulullah SAW menyuruh Fatimah dan Ali untuk berzikir kepada Allah. Ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Dan itu sudah lebih baik daripada pembantu. Kata para ulama, barang siapa yang mendawamkan zikir seperti ini, dia akan kuat. Kuat dalam beraktivitas, yang antara kuat dalam ibadah. Kuat dalam ibadah, ya. Jadi manfaatkan waktu. Jadi zikir, punya jadwal zikir.
punya jadwal baca Quran. Saya enggak bilang langsung baca satu hari 3 juz ya, enggak ya. Saya juga tidak begitu. Saya bukan hafiz, saya tidak baca 3 juz. Tapi ada waktu kita baca 1 juz atau setengah juz. Kalau mungkin malas ya berapa halaman, enggak ada masalah. Yang penting kita continue. Waktu kita jangan terbuang yang tidak bermanfaat ya. Dan kalau waktu kerja yang serius, pulang ngobrol ada manfaat, ngobrol sama istri, anak-anak, manfaatkan waktu. Jangan waktu kita habis waktu kita luang mulai HP, udah mulai lihat sana, lihat sini, enggak terasa setengah jam, 1 jam lewat. Lihat ini browsing melulu YouTube enggak berhenti-berhenti. Akhirnya waktu kita terbuang-buang dan itu membuat kita futur ya. Manfaatkan waktu. Lihat medsos secukupnya. Lihat keperluan secukupnya. Sisa waktu ngobrol sama istri, ngobrol sama anak-anak, itu menambah semangat, ya. Dan kita lebih bahagia, ya. Jadi jangan sampai waktu kita terbuang-buang. Dikatakan al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, kalau kau tidak manfaat, dia akan menghabisimu. Artinya kalau kau tidak manfaat untuk kebaikan, ya, maka akan menjerumuskan engkau dalam perkara sia-sia, bahkan pada perkara kemaksiatan. Jadi banyak orang terjebak futur gara-gara waktu yang berlebihan. Lihatlah si Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dia merasa kekurangan waktu. Sampai dia ketemu dengan orang-orang Arab lagi ngobrol-ngobrol, minum kopi, dia mengatakan kalau saya bisa beli waktu kalian, saya mau beli. Kenapa? Dia kekurangan waktu. Oleh karenanya seorang menjebak dirinya pada kegiatan yang bermanfaat. Ya apa kayak mau kegiatan olahraga, kayak kegiatan sama anak istri, kayak kegiatan dakwah, kayak kegiatan apa, yang penting kegiatan. Nah, yang penting kegiatan bermanfaat sehingga kita tidak menuruti jiwa kita untuk bermaksiat. Enggak ada kesempatan untuk bermaksiat. Itu pun pasti kita bermaksiat juga, tapi maksud saya kita meminimalkan dan kita segera beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang bantu kita untuk melawan futur, baca fadail a'mal, keutamaan amal soleh, baca ya. Keutamaan salat, keutamaan wudu, keutamaan ilmu, keutamaan belajar, keutamaan baca Quran, ya. Keutamaan bantu orang lain, keutamaan berbakti kepada orang tua. Semangat, ini buat kita semangat. Karena kita baca keutamaan. Baca juga sejarah para salaf, bagaimana semangat mereka. Ini membuat kita semangat ya. Futur kita bisa lawan, Masya Allah dulu ya, kita harus semangat lah. Yang terakhir yang mau sampaikan tentang melawan futur adalah banyak mengingat kematian. Kata para ulama, seorang kalau banyak mengingat kematian, ya dia diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu cepat bertobat, semangat beramal dan qanaah. Ya. Cepat bertobat, semangat beramal dan qanaah. Ya sudah. Ya sering ingat kematian. Ya. Kata Nabi, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat yang menghancurkan segala kelezatan, yaitu kematian ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ayul mu'min afdal?" Orang mukmin mana yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan." Yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak persiapan menghadapi apa yang akan datang setelah kematian. Kita kalau ingat mati kita jadi semangat. Lagi maksiat ingat mati berhenti. Lagi malas ingat mati jadi semangat ya. Futur jadi hilang. Ini antara hal yang sangat cepat ekspres dalam membuat kita semangat ya. Umur kita enggak tahu sampai kapan. Kita enggak tahu sampai, udah semangatlah, insyaallah ini semua ada pahalanya. Bismillah ya. Bismillah ya, kita semangat. Jadi kalau kita sering kematian tadi, semangat beribadah, kalau bersalah segera bertobat, kita enggak tahu kapan dicabut nyawanya. Kemudian kita qanaah, dunia tidak terlalu menjadikan kita terbuai dengan dunia. Tapi kalau orang jarang ingat kematian, ditimpa dengan malas beribadah, taswif, nanti aja, besok deh, lusa deh. Ya. Kalau bermaksiat tidak segera bertobat kepada Allah, dia merasa masih bisa besok saya bertobat, nanti minggu depan masih bisa bertobat. Terus dia tidak qanaah karena dia merasa dunia adalah tujuannya, dia merasa lupa kalau dia bakalan mati sehingga dia semangat tidak berhenti, tidak tahu umurnya sudah mulai tua, tidak tahu bahwasanya tulangnya semakin keropos dan lemah, tidak tahu bahwasanya matanya mulai lemah, pendengarannya mulai melemah, rambutnya mulai putih, terus semangat enggak berhenti. Tahu-tahu game over ya. Oleh karenanya seorang berusaha untuk banyak mengingat kematian agar dia
terselamatkan dari futur. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadi kita semangat untuk beribadah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kepada kawan-kawan atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.